Halo semuanya, selamat datang kembali di channel FX Store. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang matematika diskrit. Oke, jadi kita akhirnya sampai di topik terakhir dalam seri matematika diskrit kali ini ya, yaitu peta Karnaug ya. Nah, jadi peta Karnaug ini apa sih gitu? Nah, jadi peta Karnaug ini merupakan cara termudah untuk menyederhanakan fungsi boolean. Jadi peta Karnaug ini kayak teknik itulah buat menyederhanakan fungsi boolean daripada pakai eh, cara biasa ya, yaitu cara aljabar ya. Eh, Tentu peta Karnaug ini lebih lebih mudah ya, lebih ya pokoknya lebih enak, lebih cepat ya dibandingkan pakai cara aljabar. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran ya terkait penyederhanaan fungsi boolean dengan aljabar, mungkin teman-teman bisa coba cari sumber belajar di tempat lain aja ya teman-teman, karena di seri matematika diskrit kali ini kita nggak ngebahas cara tersebut ya teman-teman. Jadi kita hanya ngebahas peta Karnaugnya aja, oke? Nah, jadi peta Karnaug itu eh, tergantung ini ya, tabelnya itu tuh tergantung banyaknya peubah ya teman-teman. Nah, jadi pada awalnya kita bikin tabel seperti ini dulu ya teman-teman. Nah, ini tabel untuk dua peubah ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita ganti ya teman-teman. Kemarin kan pas kanonik kan kita nyebutnya kan variabel ya. Nah, kali ini kita nyebutnya tuh bukan variabel tapi peubah ya teman-teman. Kita ganti lagi ya teman-teman. Sorry kalau agak kurang konsisten ya, kita menyesuaikan aja ya. Nah, jadi untuk peubahnya sendiri itu ada dua ya kan, jadi seperti ini bentuknya ya kan. Nah, yang dimana bentuk seperti ini ya, tabel seperti ini, yaitu kita ubah lagi ya, kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Nah, jadi M0 ini ya, M1, M2, M3 ini adalah kombinasi ya teman-teman, kombinasi ketika kedua peubah itu bertemu ya teman-teman. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih pengen ngebuat tabel tapi teman-teman bingung eh, membuat tabelnya itu tuh berapa baris ya atau berapa kolom ya kan. Pokoknya jumlah jumlah kotaknya itu tuh berapa ya, maka teman-teman tinggal hitung aja ya. Peubahnya tuh dua ya kan. Nah, peubahnya tuh misalnya tiga ya kan, berarti 2 pangkat 3. Kalau misalnya dua peubah berarti 2 pangkat 2. Kalau 4 peubah berarti 2 pangkat 4. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita coba nih, dua peubah kan berarti 2 pangkat 2 berarti 4 ya teman-teman. Nah, berarti ada 4 ada 4 kotak gitu ya kan. Eh, 4 kotak yang isinya tuh merupakan titik temu ya. Ya, sebut saja titik temu ya teman-teman. Titik temu antara dua variabel. Sorry. Dua peubah ya teman-teman. Nah, ingat ya, kita pakai peubah aja, jangan pakai variabel untuk peta Karnaug ini, oke? Nah, jadi contohnya kayak gini ya kan, ketika x-nya 0 ya kan, dan y-nya 0, maka hasilnya adalah M0. Ketika x-nya 0 dan y-nya 1, maka hasilnya adalah M1. Ketika x-nya 1 dan y-nya 0, maka hasilnya adalah M2. Ketika x-nya 1 dan y-nya 1, maka hasilnya adalah M3. Nah, gitu kurang lebih cara membacanya ya, teman-teman. Jadi ada empat ini ya, ada 4 titik temu ya kan. Jadi x-nya itu ke bawah, y-nya itu ke samping ya, teman-teman. Jadi kita tandai di sini ya kan, yang ada di sebelah kiri garis miring ini ya kan, maka ke bawah ya kan. Cara membacanya tuh ke bawah, sedangkan yang ada di sebelah kanan garis miring ya, yaitu y itu ke samping ya. Cara membacanya tuh ke samping. Nah, ini untuk dua peubah. Nah, sekarang kita kasih satu contoh lagi untuk tiga peubah ya, biar teman-teman lebih ada gambaran ya. Nah, ini untuk peta Karnaug dengan tiga peubah. Nah, ini lebih banyak ya kolomnya, maksudnya kotak-kotaknya ini lebih banyak ya. Karena kalau tiga peubah berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Berarti ada 8
kotak ya, atau 8 titik temu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman males nulis kayak begini juga sebenarnya juga nggak masalah sih kalau teman-teman males ngebikin tabel yang seperti ini. Tapi teman-teman langsung bikin tabel yang kayak gini aja. Kalau misalnya teman-teman udah beneran paham nih, udah beneran jago nih bikin tabelnya, ya udah langsung aja bikin kayak gini juga nggak masalah ya sebenarnya ya. Nah, jadi tabel yang seperti ini nih lebih cepat ya untuk dibuat ya, lebih sederhana ya. Tuh, kotaknya lebih sedikit ya, kotak-kotaknya lebih sedikit. Karena emang pada dasarnya yang hasil akhirnya tuh ya yang ini sebenarnya teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya ada soal pun ya biasanya tuh kayak gini ya, biasanya ya. Tapi kadang ada juga soal yang kayak gini ya, bentuknya ya kan, kemudian kita disuruh diubah jadi seperti ini dulu ya kan, baru setelah itu kita coba kerjakan ya kan. Nah, gitu-gitulah. Jadi teman-teman penting juga untuk memahami tabel awalnya tuh seperti apa ya. Nah, jadi untuk tabel awalnya tuh ya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian baru eh, kita akan ubah ya tabelnya jadi seperti ini. Nah, eh, jadi kalau kita lihat ya di sini ada 3 peubah ya, yaitu ada X, ada Y, ada Z. Yang dimana X-nya itu di sebelah kiri garis miring, berarti cara membacanya tuh ke bawah ya, ya kan? 0, 0 dan 1 ini ya. Nah, ini berarti 0 dan 1 ini milik X ya. Nah, sedangkan YZ-nya ini ada di samping kanan garis miringnya ya. Berarti cara membacanya tuh ke samping ya. Nah, karena ke samping ya, dan ke sampingnya ada 2 variabel, jadi di sini kalau kita lihat ya, di sini bukan 0 lagi ya kan, tapi 00, 01, 11, 10 ya. Nah, gitu. Jadi ke samping ataupun ke bawah ya, itu nggak mesti 0 atau 1 doang, tapi bisa juga 001, 00, 01 ya, gitu-gitulah ya kan, atau bahkan bisa lebih banyak ya teman-teman. Misalnya 000 atau 001 ya, gitu-gitulah, bisa lebih banyak ya jumlah eh, nilai booleannya ya. Ya, sebut saja ini nilai boolean ya, yang cuma 0 atau 1 ya. Nah, jadi nggak mesti 1 ya, nilai 1 digit ya nilai booleannya, tapi bisa 2 atau 3 digit ya, atau seterusnya ya, tergantung jumlah variabel yang dibaca ke samping atau ke bawah. Nah, kalau ini kan kebetulan variabel yang dibaca ke samping kan ada Y sama Z ya, ada 2. Jadi ya 2 digit, ya kan? Nah, gitu ya maksudnya, ya kan? Nah, jadi eh, hasilnya adalah 8 titik temu ya, kalau kita lihat ya di sini ya. Ketika X 0, ketika Y 0, ketika Z 0, maka hasilnya adalah M0. Ketika X-nya 0 ya, Y-nya 0 dan Z-nya 1, maka hasilnya adalah M1. Nah, satu contoh lagi ya. Ketika X-nya 0 ya, Y-nya 1, Z-nya 1, maka hasilnya adalah M2. Nah, gitu ya. Jadi cara membacanya tuh kita sesuaikan dengan posisi baris posisi digitnya ya teman-teman. Kayak di sini Y lebih dulu muncul daripada Z ya, maka otomatis ya kan digit yang lebih awal muncul itu adalah milik Y, sedangkan digit terakhir itu adalah milik Z. Nah, gitu ya. Kayak contohnya yang ini nih, 0 ini milik Y, Z ini milik 1 ya. Kebalik ya. 0 ini milik Y, 1 ini milik Z ya. Kenapa? Karena Y-nya ini kan muncul pertama. Berarti kita pasangkan dengan nilai boolean yang muncul pertama juga. Nah, nilai boolean yang muncul pertama kan 0. Nah, berarti 0 ini milik Y gitu. Nah, 1 ini yang terakhir muncul ya kan. Nah, sedangkan Z ini juga terakhir muncul. Berarti ya udah 1 ini milik Z. Nah, kurang lebih seperti itu cara membacanya ya, teman-teman. Nah, ini untuk 3 peubah ya. Nah, untuk 4 peubahnya sayangnya aku nggak bikin ya, teman-teman. Karena ya
bakal banyak banget ya, bikin yang tabel yang pertama ini bakal kotak-kotaknya ini bakal banyak banget ya, dan aku rasa juga nggak bakal muat kalau aku taruh di eh, sini ya. Jadi mungkin kita langsung aja next ya. Mungkin teman-teman bisa coba cari sendiri ya untuk eh, sorry, untuk 4 kubahnya tuh kira-kira seperti apa ya bentuknya. Tapi yang jelas ya, eh, kalau 4 kubah tuh berarti 2 pangkat 4 berarti ada 16 titik temu. Nah, berarti ya teman-teman bisa coba bayangkan sendiri ya untuk tabel 4 kubahnya itu seperti apa ya. Tapi nanti untuk contoh soalnya nanti kita pakai 4 kubah ya teman-teman biar makin klik lagi ya. Oke, next kita akan ngebahas jenis-jenis peta Karnaug. Nah, jadi peta Karnaug itu ada 3 jenis. Nah, jenis yang pertama itu adalah pasangan ya. Nah, artinya adalah dua buah satu yang sejajar. Nah, berarti ada dua buah ya, satu ya, angka satunya ya, yang sejajar dan juga tentunya segaris ya. Nah, kayak gini contohnya ya. Nah, segaris ya, segaris itu maksudnya rapat ya. Nah, yang ini apa namanya? Kalau misalnya satunya di sini ya, nolnya di sini, nah itu kan gas garis gitu kan. Nah, nggak rapat. Nah, kalau nggak rapat dia nggak disebut sebagai segaris. Nah, jadi kayak gini contohnya ya. Tuh, sejajar dan juga segaris dan cuma ada dua ya. Nah, ini disebut sebagai pasangan ya. Nah, gitu. Dan eh, kalau kita coba nih konversi ke aljabar itu kurang lebih jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi hasilnya adalah X, Y, Z. Nah, X, Y, Z itu yang ini ya. Nah, kemudian X, Y negasi Z itu yang ini ya. Nah, karena Z-nya 0 gitu kan. Jadi kita jadikan negasi gitu, Z-nya yang ini ya. Nah, terus ya, karena Z-nya ini mengalami perubahan ya. Di sini kita lihat ya, di sini ada satu ya, Z-nya satu di sini dan di sini Z-nya 0. Nah, jadi ada perubahan dari 1 ke 0 gitu. Nah, karena ada perubahan maka dia bakal eh, dipasangin nih ya kan antara Z yang biasa dengan eh, negasi Z ini ya kan. Nah, dipasangin ya kan, kemudian ternyata setelah dipasangin ya, disatuin, ternyata hasilnya satu ya. Dan kalau misalnya XY dikalikan dengan satu, yaitu sama aja dengan XY. Nah, ini salah satu contoh ya. Eh, Mungkin kita nggak fokus sama penyelesaiannya dulu ya. Mungkin kita fokus pada bagaimana suatu suatu jenis itu kita gambarkan dalam aljabar ya. Nah, jadi kalau untuk pasangan itu ya, karena cuma ada dua, jadi cuma ada dua term ya. Karena satunya ada dua term, ada dua ya, jadi termnya juga ada dua. Nah, seperti ini. Oke, kita next. Berikutnya ada kuat. Nah, kuat ini artinya adalah 4 buah satu yang sejajar ya. Nah, berarti satunya ada 4 nih kali ini. Yang tadi kan 2. Nah, kali ini 1. Kali ini 4 ya. Sorry. Satunya 4 ya. Kalau kita lihat ya di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 ya, teman-teman. Nah, karena satunya ada 4, jadi termnya juga ada 4 ya. Nah, jadi term yang pertama seperti ini ya. Term yang pertama untuk yang ini ya, term yang kedua untuk yang ini, term ketiga untuk yang ini, dan term yang terakhir untuk yang ini ya, teman-teman. Nah, jadi ini untuk kuat ya. Nah, kita next. Nah, yang terakhir itu ada oktet ya, teman-teman. Nah, jadi oktet ini kali ini 8 buah, teman-teman. Jadi ya sangat banyak satunya tuh. Makanya di sini kita pakai tabel yang ini ya, yang 4 kubah ya, teman-teman. Nah, kalau yang 3 kubah doang nggak apa ya, nggak kayak kurang aja gitu. Cukup-cukup aja sebenarnya karena jumlah kotaknya ya pas gitu, ada 8 tapi ya nolnya nggak ada gitu. Jadi kita mungkin pakai yang tabel yang 4 kubah ya.
Nah, jadi kalau misalnya teman-teman penasaran ya, tabel 4 peubah tuh seperti ini ya. Jadi kita cukup tambahkan ya di apa ya? Tambahkan satu peubah ya sebelum X ya, biar imbang gitu kan. Apa namanya? Dua ke bawah, dua ke samping gitu kan. Nah, sedangkan yang tiga peubah tadi kan yang X, Y, Z kan ke sampingnya sudah dua. Nah, sedangkan ke bawahnya itu baru satu, yaitu X doang sendirian, gitu kan. Nah, jadi kita eh, kalau pengen empat peubah ya kita cari pasangan pasangan buat si X-nya gitu ya kan, yang baru satu doang nih, ya kan, yang baru sendirian doang yang ke bawahnya. Jangan malah tambahin ditambahin di yang ke sampingnya. Jadi ke bawah satu ya kan, ke sampingnya tiga gitu kan. Nah, itu mungkin akan ya akan susah lah pokoknya. Itu sangat tidak disarankan ya teman-teman. Jadi disarankan imbangin ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi eh, oktet ini 8 buah ya. Nah, kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pas ya, 8 ya. Nah, tentunya sejajar dan segaris ya, semuanya tuh rapat semuanya ya kan, nggak ada jarak ya kan. Tuh, nggak ada apa ya, nggak ada celah gitu ya, yang isinya nol gitu ya. Pokoknya rapat semuanya ya. Nah, karena ada 8, jadi otomatis stopnya juga ada 8 nih. Nah, kalau kita lihat ya. Nah, di sini karena ada 4 peubah, jadi satu termnya tuh 4 peubah ya. Jadi kita tambah peubah baru yaitu W ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi WX, YZ ya. Nah, teman-teman bisa coba baca sendiri ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, cara menentukan peta Karnaug sekarang ya, teman-teman. Nah, cara mencari peta Karnaug yang pertama cari yang saling sejajar ya, dan juga segaris tentunya ya, baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, seperti yang udah aku bilang ya, sejajar itu ya berarti dia sebaris atau sekolom gitu kan. Nah, sedangkan segaris itu artinya dia tuh rapat gitu ya kan, nggak ada celah ya kan, gitu gitulah ya kan, nggak ada celah di tengahnya nol misalnya ya, enggak ya, ya kan. Nah, gitu ya. Jadi kita harus sejajar dan juga segaris ya. Eh, untuk horizontal dan juga vertikal. Nah, berarti untuk diagonal nggak bisa dong, ya kan? Iya, jelas. Diagonal nggak bisa ya, teman-teman. Khusus horizontal dan vertikal doang, ya. Kalau diagonal nggak bisa. Nah, cari yang saling berdekatan, ya. Nah, yang saling berdekatan ini maksudnya ya kayak gitu tadi, ya. Pastinya ya, kalau sejajar dan segaris, ya pastinya dia bakal berdekatan gitu, rapat gitu ya kan. Nah, kita boleh meminjam variabel yang sudah dipakai. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, oke, kita next. Oke, di sini entah kenapa aku menduplikasi ya cara apa namanya tulisan yang tadi ya di sini ya, harusnya udah nggak lagi ya. Eh, kita kita sudah bahas ya yang tadi ya kan, yang ini ya. Jadi kita bahas contohnya aja ya. Jadi, nah, misal ya, di sini kita lihat ya, di sini kan secara diagonal dia segaris ya. Nah, secara diagonal dia segaris, tapi ya karena ya dia diagonal, jadi otomatis dia beda apa ya? Beda gitu kolom sama barisnya. Ya, jadi dia nggak sejajar. Makanya yang diagonal tuh ditolak gitu ya kan, nggak bisa gitu ya kan. Ya karena ya segaris doang ya kan, nggak sejajar gitu kan. Nah, yang satu yang ini itu di kolom ini ya, sorry, di baris ini ya. Nah, yang satu yang ini ya kan itu di baris yang ini. Nah, beda gitu, nggak sejajar. Nah, itu nggak bisa. Nah, yang bisa tuh yang mana? Yang bisa tuh yang ini nih. Nah, yang ini sama yang ini. Nah, tiga yang ini nih bisa ya kan. Nah, gitu. Tapi ya peta Karnaug itu ya, saat kita mengambil, kita tuh apa ya? Kayak jangan lurus gitu ya kan. Kita ngambilnya itu tuh maksudnya
bukan jangan lurus ya, tapi jangan belok maksudnya ya. Nah, jadi kita pokoknya harus lurus kalau ngambil peta Carnot itu ya. Nah, kayak gini nih contohnya nih. Misalnya nih, kita ngambil peta Carnot ini kan belok nih. Nah, kalau kita lihat ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngambil peta Carnot itu jangan ambil sini, lalu belok, ambil sini. Jangan ya. Melainkan kita ambil sini dulu, lalu ambil sini ya. Nah, sudah ini kita jadikan sebagai satu persamaan. Nah, kemudian kita bikin persamaan berikutnya, ya kan? Nah, persamaan berikutnya kita ambil sini, lalu ambil sini. Nah, gitu ya. Jadi kayak dua apa ya? Kayak dua step gitulah. Kalau misalnya yang berdekatan ya, satu yang berdekatan ini tuh ternyata belok gitu kan. Nah, kalau yang contoh sebelumnya kan kita nggak ada yang belok ya, lurus semua. Nah, itu tuh boleh-boleh aja ya kan, ambil semuanya ya kan. Tapi kalau misalnya belok kayak gini, jangan ambil semuanya ya kan. Ambil yang lurusnya aja dulu ya kan, kemudian baru ya kan, setelah ambil yang lurus baru belok ya kan. Nah, terus ambil yang lurus juga gitu ya kan, secara horizontal atau secara vertikal. Jadi kalau kita ngambilnya yang vertikal dulu ya vertikal aja semuanya, ambil yang vertikal, yang horizontalnya skip dulu. Nah, kemudian baru kalau sudah baru kita ambil yang vertikalnya, sorry yang horizontalnya ya. Yang horizontalnya aja ya kan semuanya ya kan, yang vertikalnya jangan kita ambil lagi karena udah kita ambil gitu kan. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat ya, peubah satu yang ini itu akan diambil dua kali ya. Akan diambil dua kali. Nah, yang pertama persamaan yang ke satu tadi kan ambil ini gitu kan. Nah, ambil ini ya kan. Nah, persamaan ke satu ini yang vertikal. Nah, persamaan yang kedua yang horizontal nih, ambil ini. Nah, namanya satu yang ini itu diambil dua kali. Nah, itu boleh ya teman-teman. Itu maksudnya ya, maksud dari boleh meminjam variabel yang sudah dipakai. Nah, ini kan sudah masuk ke persamaan ke satu nih. Nah, tapi kita tetap boleh ya kan, ngambil satu ini ya, satu yang sudah masuk ke persamaan ke satu ini kita ambil untuk persamaan kedua lagi ya. Nah, itu boleh ya teman-teman. Nah, seperti itu untuk cara mencari peta Carnot. Oke, aku rasa sampai segini dulu ya pembahasan kita, pengenalan peta Carnot ya. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Next kita akan pertajam pemahaman kita ya tentang peta Carnot ini dengan latihan soal. Oke, dan yep, tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan ya, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!